Oke, kapan waktu yang tepat untuk membeli Pegas atau saham-saham lain yang sekiranya Anda analisa untuk Anda mainkan dengan cara invest ya, yang serupa dengan Pegas, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk beli? Nah, ini saya gunakan Pegas sebagai contoh ya. Kalau kita melihat harga sahamnya ya, Pegas, misalnya Pegas, Anda sudah bisa melihat bahwa dalam 1,5 tahun ke belakang harga Pegas sudah diskon lumayan. Bahkan diskon dari harga tertingginya juga sangat jauh ya. Pegas tuh pernah mencapai harga 6.400 ya. Sekarang ini 1.400. Jadi diskonnya itu banyak sekali. Nah, tanpa kita melihat industri gas seperti apa segala macam, karena itu kan akan menyebabkan analisa yang lebih subjektif lagi, ya kan? Prospek itu macam-macam, ya, banyak banyak hal subjektif. Nah, kita hanya mencoba menganalisanya dengan menggunakan data yang ada pada laporan keuangan. Pertama, kita lihat di sini pendapatan, ya, Q2 dari 2023 ya, sorry. Ini kita bandingkan 6 bulan 2023 dengan 6 bulan 2022. Ini saya tarik dulu. Nah, enaknya Stockbit bisa begini ya. Jadi pendapatan itu naik, kemudian laba kotor turun, ya Anda bisa lihat di situ laba usaha juga turun, jadi cost naik ya, seperti itu. Kemudian laba bersih ya, laba bersih Anda bisa lihat di sini turun ya dari 4T semester pertama tahun kemarin, tahun ini semester pertama hanya sekitar 3T. Jadi turun. Nah, kemudian kita lihat dividen ya. Dividennya tahun ini tahun 2023 dia bagi Rp141 per lembar saham dari laba tahun 2022 kan begitu ya. Nah, bagaimana dengan laba tahun 2023 nanti akan dibagi tahun 2024 kira-kira berapa dividennya? Nah, kita menggunakan data yang ada di sini sebagai acuan saja ya, sebagai acuan. Jadi kita bikin ini menjadi tahunan misalnya. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa tahun 2021 labanya adalah 5,2, dia bagi 124. Kemudian tahun 2022 6,2 triliun dia bagi 141. Nah, simpelnya kalau kita bikin si 2023 ini kita setahun kan berarti laba di tahun 2023 adalah sekitar 3 triliun, kalau di setahun kan jadinya 6 triliun. Ya, 6 triliun berarti kurang lebih laba tahun 2000 apa namanya laba di tahun 2022 full year ya. Nah, seperti ini. Jadi kita turunin dikit. Jadi misalnya cuma 130 perak. Nah, jadi yieldnya berapa nih kalau seandainya dia berikan dividen 130 perak. Dengan harga sekarang di 1.400, ya, harga sekarang ada di 1.400, maka yieldnya itu kira-kira kalau kita hitung, kalau yield itu kan simpelnya bunganya berapa sih? Returnnya berapa sih? Nah, kita jadikan persen itu bahasanya yield. 130 dividen asumsi kita bagi 1.400 harga saham kali 100. Maka dapatnya adalah 9,2%. Ini jauh di atas suku bunga deposito. Nah, mengenai nanti prospek ke depannya gini-gini Pak, ada berita buruk begini 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 begini. Ah, itu nanti dulu. Nah, dari asumsi dividen saja kita bisa asumsikan wah kira-kira 9% nih yieldnya. Kalau 8 pun saya masih mau, masih bagus. 7 pun saya anggap masih bagus, masih tinggi. Apalagi untuk saham big cap seperti ini bisa dapat 7, 8, 9 yield itu luar biasa. Nah, pertanyaan berikutnya, yang saya takutkan adalah kalau saya beli di 1.400 gitu ya, terus harganya turun ke 1.300, turun lagi ke 1.200, gitu kan, turun lagi ke 1.100, turun lagi ke 1.000 Pak. Nah ini gimana? Ya kan, 900 perak, ya kan, 800 perak. Kacau Pak, kalau ini turun-turun terus. Nah, yang membuat Anda bingung untuk beli itu adalah Anda berpikir Anda akan entry satu kali. Kalau Anda entry satu kali, Anda pasti bingung. Ya kan, kalau turun gimana? Makanya
ada ada istilah kalau orang main invest itu mereka lebih suka kalau harganya turun. Kenapa? Ya karena mereka memang sudah prepare dananya. Kalau harganya turun, mereka akan beli lagi. Jadi Anda tinggal bikin aja asumsi seperti ini misalnya, oh di harga 1.400 saya beli 1 juta gitu kan. Di harga 1.200 saya beli lagi 1 juta. Di harga 1.000 saya beli 2 juta. Kalau dia turun ke harga 800 saya beli 4 juta. Kan gitu. Oh, tapi gimana kalau saya udah beli 1 juta terus harganya nggak turun Pak? Average up nggak? Kalau saya sih simpelnya ya selama yieldnya masih Anda hitung masih oke, masih di atas 7, 8, 9 ya kejar aja, beli lagi. Misalnya 1 juta lagi gitu ya. Jangan 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 nafsu langsung beli 2 juta. Enggak. Ya simpelnya gitu aja. Silakan Anda masuk selama yieldnya Anda kalkulasi masih masuk. Misalnya, oh setelah beli terus harganya naik nih. Gitu kan. Harganya naik ke berapa? Misalnya harga naiknya ke 1.600. Ya kan? Anda tinggal hitung kalau 130 perak dividen bagi 1.600 yieldnya berapa? Kali 100. Oh, yieldnya masih 8%. Ya udah beli lagi 1 juta gitu kan. Kenapa 1 juta Pak? Kenapa nggak 2 juta? Kenapa nggak 4 juta? Ya ini kita buat jaga di bawah. Mengatasi ketakutan Anda itu tadi. Terus habis beli 1.600 beli 1 juta lagi. Terus dia naik lagi Pak. Ya udah dijadiin aja seperti ini. Yieldnya masih masuk akal nggak? Kalau sudah nggak masuk akal ya udah nggak usah dikejar. Berarti rezeki lu cuma 2 juta. Udah simple gitu aja. Yang penting kalau skenario bukan naik tapi turun Anda udah siap. Apakah harus selalu begini Pak? 1 juta, 1 juta, 2 juta, 4 juta? Ya enggak juga. Anda tinggal sesuaikan aja Anda maunya berapa. Misalnya, oh di sini 1 juta, gitu kan. Oh di sini 1 juta, di sini 1 juta. Misalnya Anda rubah gitu ya. Di sini 1 juta, 1 juta. Terus sampai ke bawah, ya kan. Baru misalnya sampai di sini, oh saya harus beli 2 juta sudah. 2 juta, 2 juta. Boleh juga seperti ini. Yang intinya untuk mengatasi ketakutan, wah habis dibeli nanti turun Pak. Caranya ya Anda harus prepare, Anda harus punya planning seperti ini. Itu. Nah, mengenai prospek bisnisnya ke depan seperti apa segala macam ya silakan Anda nilai sendiri-sendiri, Anda asumsikan sendiri-sendiri. Yang jelas, bagaimana cara saya memilih emiten yang kira-kira mau buat panjang gitu ya di kondisi market yang tidak crash seperti ini. Paling pertama saya lihat dulu dividen yieldnya. Saya minta di atas 7. Ya, saya minta di atas 7. Kenapa? Ya, karena BI rate misalnya di angka 5. Ya, berarti BI rate resiko hampir nol. Misalnya gitu kan. Nah, sedangkan saham ada resiko harga turun. Jadi, saya harus cari yield yang di atas 5%. Misalnya 7%, 8%, 9%. Setelah ketemu mengatasi rasa takut gimana? Ya, belinya seperti ini, bertahap. Ya, jadi seperti itu. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.